Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam, semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Satyam Eva Jayate. Jaya. Selamat datang di podcast Kan HDI Sultra bersama saya Nyoman Sultami dari Biro Sosmas Kan HDI Sultra, dan di samping saya ada Kakanda Nyoman Andre Mahendra SPI selaku Ketua PD Kan HDI Sultra. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Baik, sebelum saya lanjut, saya ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Satyam Eva Jayate. Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, terima kasih kepada Dinda saya, adik Nyoman, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk hadir di acara podcast yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Mengenai kabar saya, Astung Kare, yang Widi selalu memberikan kesehatan, saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Oke, baik, langsung aja ke topiknya ya. Baik, langsung aja ya. Pada kali ini kami mengangkat topik dengan tema kaderisasi Kan HDI Sultra menuju emas. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang topik yang kami angkat ini? Oh iya, baik. Jadi temanya saya rasa sangat luar biasa pada malam hari ini, menunjukkan bahwa perkembangan KM HDI di Sulawesi Tenggara sudah akan menuju emas. Dalam hal ini juga Biro Sosmas telah melakukan beberapa kajian, beberapa singgungan dalam bentuk kaderisasinya kita. Ini akan melingkup mengenai Biro Kaderisasi Sesultra. Oke, dalam hal ini mengenai kaderisasi menuju emas, saya melihat pribadi bahwa KMHDI sampai saat ini yang sudah berdiri 28 tahun dari 1993, bahwa KMHDI memang benar akan menuju ke emas. Karena kenapa? Dengan jumlah kader yang sangat banyak, dengan jumlah kader yang kami lihat sudah sangat militan, dengan jumlah kader yang SDM-nya sudah mampu menembus generasi-generasi emas, maka saya optimis dengan adanya tema ini menunjukkan bahwa KMHDI di Sultra kaderisasinya akan menuju emas. Karena kenapa? Dengan SDM yang kita miliki, dengan yang mumpuni, dengan memiliki 4 cabang yang ada di Sulawesi Tenggara, kami rasa Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Sulawesi Tenggara pasti akan menuju emas. Wah, luar biasa ya pandangan dari kakanda saya ini. Kami dari Biro Sosmas nih udah merangkum beberapa pertanyaan terkait dengan topik ini. Bagaimana sih menurut kakak Andre tentang sistem kaderisasi atau pengkaderan yang ada di Sulawesi Tenggara ini? Oke, baik. Mengenai sistem kaderisasi di Sulawesi Tenggara khususnya sampai saat ini, yang saya lihat dan yang saya ikuti, kebetulan kan saya berkader di KMHDI dimulai dari 2016, dimulai dengan menjadi seorang anggota kaderisasi. Setelah itu menjabat selaku ketua pimpinan cabang KMHDI Kendari. Setelah itu saya menjabat selaku ketua PD KMHDI Sultra. Dengan kata lain, sudah beberapa tahun saya melewati di KMHDI. Sistem kaderisasi di KMHDI saya rasa sudah sangat klop, sudah sangat bagus. Ada sistem kaderisasi yang mengutamakan wajib, ada sistem kaderisasi yang mengutamakan namanya kaderisasi pilihan. Sampai saat ini banyak perubahan yang telah dilalui, khususnya sampai periode ini. Kaderisasi yang ada dimulai dengan kaderisasi wajib yaitu MPAB. Kaderisasi pilihan ada DMO, Diklat, TOT dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk di Sultra sendiri kaderisasinya saya rasa sudah sangat mumpuni. Contoh kita ambil di pimpinan cabang KMHDI Kendari melaksanakan kegiatan MPAB 1 kali, dan pelaksanaan Diklat manajemen organisasinya, kaderisasi pilihannya bisa melaksanakan 2 kali. Saya rasa itu sangat perkembangan yang luar biasa mengenai sistem kaderisasi kita di Sulawesi Tenggara saat ini. Baik, tadi kakak telah menjelaskan tentang bagaimana sih sistem kaderisasi yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Mungkin saya ingin bertanya ya kak ya tentang apa sih fungsi dari kaderisasi itu? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau di KMHDI yang sampai saat ini saya tahu sih, kaderisasi itu merupakan napas pergerakannya organisasi. Khususnya kita di KMHDI merupakan organisasi kaderisasi yang dimana yang saya tangkap selama ini adalah proses kaderisasi itu merupakan proses pertumbuhan atau penambahan peningkatan SDM kita. Jadi yang dulunya mungkin kader
tidak tahu caranya bikin proposal, bikin administrasi keuangan, kita bentuk di kaderisasi khususnya di KMADI. Sampai saat ini proses kaderisasi KMADI kita menekankan kepada pertumbuhan SDM. Yang kita target adalah yang pertama untuk internalnya kita mengupayakan dengan adanya kaderisasi di KMADI pokok maupun pilihan, kita berupaya untuk mengisi kekosongan-kekosongan di internal organisasi kehinduan. Contoh, kita akan mengisi di organisasi Prada, WHDI, PHDI, dan organisasi yang bernapaskan Hindu lainnya. Karena kenapa? Mereka akan tua dan kita juga akan tua. Nah, mereka tua, kita yang masih muda akan menjadi tua juga. Mohon maaf, akan menjadi tua juga. Kita akan mengisi kekosongan mereka itu. Jadi dengan adanya peningkatan kaderisasi SDM, ya kita sudah siap untuk menggantikan mereka semua. Oh, ternyata pengkaderan ini memiliki fungsi yang sangat luas ya untuk regenerasi kepengurusan KMADI Sultra ke depannya. Ya, sebenarnya sih di dalam proses paradigma kaderisasi di Sulawesi Tenggara dan khususnya KMADI nasional itu sebenarnya ada dua. Yang pertama mengenai sistem kaderisasinya, yang kedua mengenai individualnya. Kenapa dikatakan sistem? Jadi dengan proses, dengan cara yang dilakukan oleh pengurus untuk melakukan kaderisasi itu juga sangat berpengaruh besar terhadap tolak ukur kaderisasi itu berhasil atau tidak. Yang kedua mengenai individual. Sekarang kita kembalikan ke individu masing-masing. Apakah cocok, apakah layak mengenai kaderisasi saat ini? Kalau layak, dia pasti akan join terus bersama KMADI. Tapi kalau sudah tidak layak bergabung di KMADI, dia pasti akan clash dengan KMADI. Nah, jadi tolak ukurnya sebenarnya ada dua itu. Jadi sistem dan individual. Kita tidak akan terlalu lebar mengenai sistem kaderisasi ke sana dan ke sini. Mungkin sistemnya hanya dua itu seperti itu. Wah, ternyata bagus ya sistemnya. Pengetahuan saya Kak, di Sultra ini kan memiliki 4 cabang, yaitu Konawe, Kendari, Kelapa, dan Bawau. Mungkin Kakak bisa jelaskan gimana sih sistemnya dari masing-masing 4 cabang ini? Oke, jadi sebenarnya di Komang, sebenarnya kaderisasinya di masing-masing cabang itu sama. Jadi sebelum itu kayaknya kita perlu kenalkan dari sama penonton mengenai 4 cabang kita. Jadi pertama kita perkenalkan cabang di Bawau. Di situ dikepalai, dinakodai oleh Putu Agus namanya. Di Kolaka dinakodai oleh Putu, di Konawe dinakodai oleh Ketua Ardi, di Kendari adalah cabang terakhir, cabang termuda kita diketuai oleh Komang Adi. Jadi sistem di 4 PC yang kita miliki saat ini dari penglihatan dan hasil kajian beberapa biro, terbesar sebenarnya kader itu ada di Kendari. Karena kenapa? Karena juga Kendari selaku kota dalam hal ini menampung berbagai ratusan bahkan ribuan mahasiswa dari kampung-kampung untuk berkuliah ataupun bekerja dan sebagainya di kota Kendari. Terus cabang kedua itu di Konawe. Kebetulan di sana ada beberapa kampus dan kampus terbesarnya adalah kampus Milaki. Itu penyumbang terbesar kader-kader di Konawe. Terus di Kolaka, kampus terbesarnya kalau tidak salah Universitas 11 November ya, tidak salah. Ya, jadi kalau tidak salah itu di sana juga penyumbang kader-kader Kolaka yang militan sangat luar biasa. Terus di Bawau, inilah ada satu cabang kita yang mungkin karena jauh jaraknya, komunikasi kita secara intens, secara individu kayaknya kurang. Jadi kita hanya bisa melalui komunikasi lewat HP. Kawan-kawan di Bawau sistem kaderisasinya bagus, hanya yang kurang kadernya. Karena kenapa? Kita di sana kekurangan asal. Karena teman-teman dari Bawau juga lebih efektif dan lebih senang karena sudah di Kendari. Itu salah satu kendalanya. Terus mengenai kaderisasi di Sulawesi Tenggara, kami dari pimpinan daerah Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih sangat menunjukkan mengenai kaderisasi kita. Karena kenapa? Yang saya sampaikan di awal bahwa napas kita adalah kaderisasi. Jadi tanpa kaderisasi apa artinya KMADI? Wah, ternyata luar biasa ya sistemnya dari masing-masing cabang ini. Iya. Apakah udah ada nih tindakan dari pimpinan daerah terkait dengan pengkaderan menuju generasi emas ini? Ya, dari pertanyaan itu sih
kami dari pimpinan daerah sampai sejauh ini dan mungkin juga dari sebelum-sebelumnya, KMADI Sultra selalu mengayomi 4 cabangnya lah, dengan berbagai tindakan untuk peningkatan SDM. PD Sultra selalu mengayomi 4 cabangnya. Kami juga telah banyak melaksanakan beberapa kegiatan yang menumbuhkan SDM dan beberapa kegiatan yang sangat-sangat positif untuk kader-kader kita di Sulawesi Tenggara khususnya. Contoh kegiatan diklat, kegiatan seminar, kegiatan yang melibatkan kawan-kawan kader semua. Contoh jadi panitia di kegiatan PHDI, kegiatan BIMAS, di kegiatan WHDI dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung juga kita melibatkan mereka dan mereka juga belajar. Dari belajarnya mereka itu mungkin bisa mereka kembangkan di KMADI ke depannya. Nah, PD Sultra sampai saat ini sangat optimis dan sangat yakin bahwa KMADI Sulawesi Tenggara akan mampu bersaing seperti KMADI di luar sana. Karena kenapa kita bilang KMADI di luar sana? Karena KMADI sampai saat ini kita ketahui skalanya nasional, sangat nasional. Jadi kita harus bertarung, bukan bertarung untuk menjatuhkan daerah-daerah lain, tapi kita bertarung untuk sama sejajar berjalan sama mereka. Jadi harapan cita-cita kita, visi misi kita bisa tercapai di KMADI. Wah, luar biasa ya, ternyata sudah banyak tindakan-tindakan nyata yang telah diberikan atau yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah terkait dengan hal ini. Mungkin ada harapan-harapan dari Kak Andre untuk KMHDI Sultra ke depannya bagaimana gitu. Mungkin bisa dituangkan di sini. Oke, jadi saudara kalau bicara harapan sih, harapannya luas sekali lah mengenai KMHDI yang kami cintai dan kita cintai bersama lah. Karena KMHDI itu saya rasa seperti pacar kedua saya. Karena kenapa saya katakan pacar kedua? Saya tumbuh dan besar dan berkembang sampai saat ini setungkara dari KMHDI. Entah dari rezeki, jodoh, pertemanan, dan yang lain-lain itu biasanya saya tumbuh dari KMHDI, lahir dari KMHDI. Jodoh dari KMHDI, rezeki astungkara dari KMHDI juga. Jadi harapan untuk khususnya kader-kader Sesultra, ini semoga kader-kader Sesultra banyak yang nonton ya. Tolonglah KMHDI inilah milik kita bersama. Selagi dirimu adalah mahasiswa, marilah kita bersama-sama membangun KMHDI ini. Perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman ketahui, teman-teman Sulawesi Tenggara semua, bahwa hanya KMHDI organisasi yang melakukan kaderisasi. Karena kenapa teman-teman kita, bapak-bapak kita sudah tidak melakukan kaderisasi lagi, mereka lebih pengembangan. Jadi kita pemuda-pemuda harapan bangsa, mahasiswa-mahasiswa perubahan, harapannya kita bisa membangun KMHDI sama-sama dengan visi dan misi, dengan 4 jati diri kita, Satya Mipa Jayate, yang Widi merestui Karma Yoga ini. Semoga kita bisa mencapai KMHDI emas ke depannya. Harapan pribadi sih sebenarnya untuk KMHDI, semoga KMHDI bisa lebih berkembang, terutama di kader. Karena yang kami lihat sampai saat ini, kader setelah MPAB, DMO masih mungkin mereka melihat belum mendapatkan view di KMHDI, belum mendapatkan kesan di KMHDI. Jadi itu yang saya harap teman-teman di KMHDI, janganlah mencari kesan, tapi teman-teman lah yang membuat kesan di KMHDI. Karena teman-teman kalau mengharapkan kesan dari KMHDI adalah semua nama, tapi yang menggerakkan KMHDI adalah teman-teman semua. Jadi harapan kita selaku pimpinan daerah Sulawesi Tenggara, selaku pengayom masing-masing cabang, harapannya perkuat dirinya teman-teman, perkuat jati dirinya teman-teman, satukan visi, jalankan misi, kita berjuang sama-sama. Hindu Jaya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Satya Mipa Jayate. Jaya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Sebelum kita menutup bincang-bincang kita pada malam ini, mungkin ada beberapa kegiatan mungkin dari pimpinan daerah yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat ini. Oh iya. Jadi saya lupa sih juga nyampein tadi bahwa kami dari pimpinan daerah ada kegiatan yang meningkatkan SDM, yaitu kaderisasi pilihan kita. Astungkara
10 hari lagi kita akan melaksanakan training of trainer kedua Sulawesi Tenggara bertempat di Kendari. Jadi nanti harapan saya kepada seluruh kader PC KMAD Sulawesi Tenggara bisa ikut berkontribusi dalam penyuksesan kegiatan kita, entah dari peserta, peninjau, atau fasilitator dan pengurus-pengurus masing-masing cabang untuk hadir bersama-sama kita sukseskan kegiatan kita dalam bentuk kaderisasi pilihan kita. Perlu diketahui juga untuk teman-teman semua bahwa ini adalah yang terlaksana kedua setelah sempat terlaksana di tahun 2013 kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah tanggal atau waktu. Jadi kita akan coba lagi di 2022 untuk penambahan pengawas kaderisasi. Nah, kenapa perlunya ada training of trainer di Sulawesi Tenggara? Kita sampai saat ini kekurangan pemateri, kekurangan seseorang yang mau mengawasi kaderisasi di KMADI. Makanya kami dari pimpinan daerah Sulawesi Tenggara menginisiasi untuk coba melakukan training of trainer untuk menambah pengawas kaderisasi khususnya di Sulawesi Tenggara. Jadi kemarin kita sudah melakukan rapat, melakukan beberapa audiensi dan menemukan titik temu. Kita akan melaksanakan kegiatan di tanggal 22 sampai tanggal 24. Astungkara kegiatan akan berlaksana 3 hari. Semoga akan berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Baik, itu saja. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari pengkaderan atau kaderisasi ini dari Ketua PD KMAD Sultra kita. Semoga kaderisasi Sultra kedepannya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berakhir sudah podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber saya, Kakanda Nyoman Andri Mahendra. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta nantikan video kita selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Pramusanti, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Satyam Eva Jayate. Jaya.